oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Oke, dua kabar yang cukup panas. Nah, yang pertama, baru-baru ini Wakil Menteri Pertahanan Indonesia membuat pernyataan yang cukup menggigit nih bos. Indonesia siap keluar dari BOP, Board of Peace, organisasi perdamaian bentukan Paman Donald, katanya jika tidak sejalan. Nah, bagaimanakah itu maksudnya? Kapan kira-kira keluarnya? Setelah ini kita cupas. Kemudian kabar kedua nanti, sinyal perang dari Timur Tengah, Iran kini semakin kuat bos. Kemlu RI bahkan kini dikabarkan sudah siaga untuk mengevakuasi WNI di Iran, bahkan beragam opsi rute telah disiapkan. Nah, bagaimanakah itu rencananya? Penasaran beritanya? Cus, Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, lanjut yang pertama kita bahas terkait pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Doni Hermawan Tovanto, yang menyatakan Indonesia siap keluar dari BOP, Board of Peace, jika tak sejalan dengan Indonesia. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Tanggal 22 Februari 2026 kemarin di Makassar, Wamenhan RI Bapak Doni telah membuat pernyataan yang cukup menggigit nih bos. Beliau tegas mengatakan keanggotaan Indonesia di Board of Peace atau BOP bentukan Presiden Amerika Donald Trump itu tidak permanen dan tidak mutlak bos. Nah, artinya apa? Keanggotaan yang tidak permanen dan tidak mutlak? Artinya keanggotaan Indonesia ini bukan kontrak seumur hidup, bukan sampai maut memisahkan bos. Jadi bukan kayak membership asuransi yang auto debit dan susah cabut ya kan. Indonesia punya opsi keluar kalau mekanismenya tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Menurut Bapak Doni, keikutsertaan Indonesia di BOP adalah bagian dari amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dan saat ini menurut beliau, BOP adalah opsi yang paling nyata dan realistis untuk berkontribusi langsung pada perdamaian Palestina bos. Jadi maksudnya adalah alternatif baru, jalan pintas, jalan cepat. Beliau bahkan sempat bertemu Dubes Palestina dalam sebuah resepsi di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2026 dan mendapat respon positif. Indonesia nggak cuma mau jadi penonton konferensi, bukan cuma kirim pernyataan diplomatik, tapi mau turun langsung dalam mekanisme perdamaian global. Dan yang menarik, Indonesia tidak atau belum membayar iuran 1 miliar US dollar untuk jadi anggota tetap. Jadi status Indonesia saat ini adalah non permanen dengan masa evaluasi 3 tahun bos. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang tidak permanen, kalau memang ada opsi keluar katanya. Nah, kira-kira kapan nih? Dan dalam kondisi seperti apa Indonesia benar-benar akan check out alias keluar dari organisasi perdamaian bentukan Paman Donald itu? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, masih di Makassar, 22 Februari 2026, Bapak Doni Hermawan pun menjelaskan bahwa opsi Indonesia untuk keluar dari BOP tetap terbuka jika organisasi itu tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia atau perjuangan kemerdekaan Palestina, bos. Jadi maksudnya ini bukan sekedar ancaman kosong nih. Nah, contohnya gimana tuh Min yang nggak sejalan? Nah, jadi mungkin misalnya nih ya, jika keputusan BOP itu justru cenderung malah merugikan Palestinanya bos. Kemudian mungkin jika mekanismenya malah condong ke satu pihak dan tidak adil. Bahkan jika kebijakan internal BOP-nya bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo sendiri dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal Februari 2026 ini bersama para ulama telah menegaskan bahwa kalau BOP itu tidak membawa maslahat dan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan Palestina, Indonesia akan mundur katanya. Hal ini juga diperkuat oleh mantan Dubes RI untuk Amerika yaitu Bapak Dino Patijalal yang menyebut BOP sebagai eksperimen realistis, bukan obat mujarab bos. Jadi ya kalau mau diibaratkan itu posisi Indonesia sekarang ibarat masuk ruang negosiasi dengan satu tangan memegang pena ya kan, siap tanda tangan,
tapi tangan lain posisinya dekat dengan tombol pintu darurat. Jadi kalau ada yang nggak cocok, langsung kabur ya kan, jangan sampai pula terjebak. Tujuan Indonesia apa? Ya, masuk BOP untuk mempengaruhi yang lain, bos. Masuk untuk menjadi penyeimbang bersama negara-negara mayoritas Muslim. Tapi tetap siaga kalau arah anginnya berubah dan suara Indonesia kalah. Apakah ini strategi pragmatis? Iya, bos. Beresiko? Apalagi ya kan? Tapi ya, dalam dunia geopolitik kadang yang paling berani itu bukan yang teriak-teriak paling keras ya kan? Teriak-teriak doang. Melainkan yang berani masuk ke dalam arena sambil tetap siap keluar dengan kepala tegak dan siaga, menyiapkan berbagai rencana dan juga siap menerima konsekuensi-konsekuensi lain. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua, sinyal perang antara Iran dan Amerika kini sepertinya makin kuat, bos. Kemlu RI pun bahkan telah siaga untuk melakukan evakuasi WNI di Iran dan beragam opsi rute telah disiapkan. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada Senin 23 Februari 2026, Kemenlu RI lewat PLT Direktur Perlindungan WNI, Ibu Heni Hamidah, telah resmi menyatakan bahwa KBRI di Teheran telah siaga penuh. Status keamanan kini siaga 1 sudah berlaku sejak Juni 2025 dan tetap dipertahankan. Artinya apa? Ini bukan situasi biasa lagi, bos. Ketegangan antara Amerika dan Iran kini makin panas. Meskipun diplomasinya jalan, namun di Washington DC, pada 19 Februari 2026, Presiden Donald Trump telah memberi ultimatum 10-15 hari terkait program nuklir Iran. Bahkan laporan menyebut armada besar Amerika sebanyak 16 kapal perang, 40.000 personel, dan 7 skadron udara sudah disiagakan di Timur Tengah, bos. Dan ini bukan sekedar latihan baris berbaris. Ini show of force level dewa perang. Nah, di sisi lain, Teheran, Iran pun belum menunjukkan tanda-tanda untuk mundur, bos. Iran kini dikabarkan siap bertahan, bahkan mereka telah menyiapkan rudal-rudal balistik untuk menjaga marwahnya di tanah Iran. Kalau dua raksasa ini benar-benar bentrok, nah siap-siap, bos. Timur Tengah bisa jadi papan catur api. Dan posisi Indonesia kini pun gak cuma pelangak-pelongo baik. Di Teheran, KBRI sudah menyiapkan berbagai opsi jalur evakuasi WNI. Mulai dari darat, laut, bahkan kemungkinan udara, semuanya disiapkan. Dan komunikasi dengan warga diperketat. Jadi kalau Kemlu sudah menyiapkan rute evakuasi, itu sinyalnya sudah jelas banget, bos. Dunia sedang menahan nafas. Tapi harapannya semoga diplomasi bisa menang. Karena ya, kalau perang pecah di Iran, bukan cuma rudal yang terbang-terbang, bos, tapi harga minyak juga ikut lepas landas. Siap-siap BBM mahal. Nah, jadi bagaimana menurut tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.